Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Baik, terima kasih Anda masih menyimak di channel ini. Kelanjutan dari perangkap setan. Saya kemudian penasaran dengan contoh real dari perangkap setan ini. Maka saya minta pada teman saya untuk menjelaskan mungkin ada contoh-contoh real yang pernah terjadi dan mungkin bisa kita jadikan sebagai peringatan pada kita bahwa betapa licik dan kejinya setan itu menggoda manusia. Inilah penjelasan teman saya tadi. Teman saya mengatakan, menukil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hasr 16 ayat ke-16, Allah berfirman yang artinya, bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, sesungguhnya aku terlepas daripada kamu sekalian, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Jadi ini peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kemudian kisah pertama yang disampaikan oleh teman saya berkaitan dengan ayat dari Al-Hasr 16. Dalam tafsirnya, Imam Al-Qutubi menjelaskan tentang sebuah riwayat. Ada seorang rahib dari Bani Israel yang bernama Basisho ya. Dia dikenal sebagai orang yang taat beragama, menjalankan ibadah, menjaga diri dari perbuatan keji seperti zina dan yang lainnya. Sudah 70 tahun dia hidup dengan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis pun berembuk untuk mempersiapkan perangkat dan tipu dayanya. Berkumpullah mereka beserta pengikut dan kamrat-kamratnya. Berkata salah satu pembesar dari iblis itu, siapa di antara kalian yang sanggup menjerumuskan si Basisho itu? Lalu seorang yang bernama Abias ini orang yang sudah kemasukan iblis tentu ya, yang pekerjaannya khusus menggoda para rahib, alim dan ulama, menjawab, aku sanggup menganiayanya. Tidak menunggu waktu lama, dia pergi menuju tempat di mana si rahib biasa bertapa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis tersebut ya, yang tadi bernama Abias tadi, menyamar dengan mengenakan pakaian sebagaimana rahib layaknya. Setelah sampai di dekat Basisho, si iblis itu pun memanggil, wahai Basisho, wahai Basisho. Tetapi si rahib masih bergeming. Dia tetap khusyuk dalam sholatnya. Ketika Basisho melihat si Abias dengan pakaian rahib, dia pun menghampirinya. Lalu bertanya, wahai rahib, apa yang engkau kehendaki dariku? Si Abias menjawab, sungguh aku ingin menjadi sepertimu, berlaku soleh sepertimu. Aku ingin menimba ilmu darimu. Basisho menjawab, sungguh aku telah melupakanmu, maka marilah bersembahyang bersamaku. Maka keduanya sholat bersama. Dan dengan sengaja si iblis Abias menampakkan kehusukannya di dalam sholatnya dan doanya. Basisho mengira kehusukan si Abias menunjukkan hal yang positif, maka dia pun mengajak ke tempat pertapaannya dan bersama-sama di sana. Ketika si Abias melihat bahwa perangkap yang dijalankannya mulai mengena, dia berkata kepada Basisho, hai Basisho, maukah engkau kutunjukkan pada sesuatu bacaan yang apabila engkau membacanya dan berdoa dengannya, maka Allah akan menyembuhkan segala penyakit yang engkau derita, segala masalah yang engkau pikul akan sirna, termasuk masalah-masalah dan penyakit gila maupun apa saja yang engkau
rasakan menjadi beban dalam kehidupan. Kemudian si iblis mengajarkan kalimat tersebut. Setelah si iblis yakin bahwa perangkapnya sudah masuk, dia pulang kepada golongannya dan berkata, melapor kepada pimpinannya, aku telah merusak si lelaki itu, Basiso. Sekarang dia berada dalam genggamanku. Kemudian dia menyusup kepada manusia, menyebarkan kabar tentang Basiso yang alim itu, bahwa dia mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Yang dengan doanya dari iblis tadi, Basiso ternyata menjadi seseorang dukun, ya. Satu ketika Abiyat, si iblis itu membawa seorang putri raja. Dia memiliki 3 saudara. Pamannya menjadi raja sepeninggal ayahnya. Ketika Abiyat mendatangi raja dengan rupa manusia sebagai tabib, setelah dia periksa, dia berkata, ada setan yang menumpanginya. Setan itu bernama Al-Marid. Tidak ada yang dapat mengusirnya kecuali oleh Basiso. Maka pergilah dia kepadanya. Kemudian mereka pergi kepada Basiso, dan kemudian datang lagi seraya berkata, Basiso tidak menjawab permintaan kami kecuali mengatakan, dirikanlah bangunan di sebelah tempat pertapaannya, lalu letakkan dia di sana. Kemudian mereka menuruti apa yang dikatakan Basiso. Tatkala dalam sholat, Basiso melihat dengan mata kepala sendiri betapa cantiknya putri tersebut, dan dia terpesona. Kemudian datang setan dan setan mencekiknya. Lalu Basiso kemudian membacakan beberapa doa yang setan itu pun pergi. Pada doa itu juga diberikan oleh setan Abiyat tadi, dan dia pun menghampiri si putri. Setan telah datang dan telah membuka auratnya. Lalu berkatalah Basiso. Maka berkatalah setan itu kepada Basiso, dia membisiki, kau Lydia, sungguh engkau tidak akan mempunyai kesempatan ini, dan setelah itu engkau bisa bertobat, kata setan. Karena telah terpesona, Basiso pun menggaulinya, sampai beberapa lama kemudian putri tersebut kelihatan hamil, dan setan datang lagi seraya berkata, celakalah engkau telah menghamilinya. Lihatlah itu, lebih baik kau bunuh saja dia, agar celaanmu itu tidak terungkap. Apabila ada yang bertanya tentangnya, engkau tinggal menjawab bahwa putri tersebut dibawa oleh setan yang menumpanginya. Maka Basiso sudah kalap, kemudian membunuh dan menguburkannya. Pada saat itu setan mengambil ujung pakaian si putri sehingga tertinggal di atas tanah. Kemudian Basiso pun kembali menuju tempat sholatnya. Sang setan tidak tinggal diam. Dia datang lagi kepada saudara-saudara si putri dan menceritakan apa yang dilakukan oleh Basiso terhadap putri. Maka diadu domba dan difitnahlah dia. Dia menjelaskan bahwa jenazah putri dikuburkan di gunung ini. Dia tunjukkan dan diceritakan pula ciri-ciri dan tanda-tandanya. Lalu saudaranya itu datang dan bertanya kepada Basiso, apa yang telah engkau lakukan terhadap saudara kami? Basiso menjawab sesuai rencananya. Dengan kepercayaan si saudara putri tersebut menuju tempat yang telah ditunjukkan oleh setan tadi, dan di sana mereka menemukan kebenarannya. Kemudian Basiso yang dikenal soleh itu dibawa menghadap raja dengan tuduhan pembunuhan kepada sang putri, dan raja memerintahkan agar dia dikisos, dibunuh juga. Ketika dia disalib, setan datang dan berkata, hai Basiso, tahukah engkau siapa aku? Basiso menjawab, demi Allah, aku tidak mengenalmu. Si setan menjawab, aku adalah kawan yang telah mengajarkanmu doa penyembuhan itu. Apakah engkau takwa kepada Allah? Bukankah engkau orang yang paling soleh di antara Bani Israel? Tidak cukupkah engkau berbuat itu sehingga engkau terseret seperti ini? Sungguh jika engkau mati dalam keadaan seperti ini, orang-orang tidak akan merasa bangga dengan kebaikanmu. Kemudian Basiso berkata, apa yang harus aku lakukan? Setan pun berkata, Basiso, mudah saja, engkau turuti aku dan aku akan menyelamatkanmu. Basiso menjawab,
Apa yang harus aku perbuat? Setan berkata, sujudlah kepadaku sekali saja. Basiso berkata, baiklah. Lalu dia sujud dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan berkata, wahai Basiso, inilah yang aku kehendaki. Engkau telah kafir dan musyrik kepada Tuhanmu. Ini aku terlepas dari dirimu karena aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Hal yang terkait dengan kisah di atas. Kisah di atas menunjukkan betapa jelasnya perangkap dan tipu daya setan kepada manusia. Walaupun kisah tersebut termasuk Israiliyah, akan tetapi banyak juga kisah-kisah Bani Israel yang diriwayatkan di dalam hadis yang sahih. Setan menjadikan hina dan rendah lelaki dalam hadis tadi. Pertama, setan menunjukkan kehusukan dan kesungguhan dalam sholat. Ini strategi setan yang pertama. Sehingga lelaki itu sudi menerimanya sebagai sahabat dan tinggal bersama di pertapaannya. Yang kedua, memperdayanya dengan mengajarkan doa yang menganjurkan, yang manjur sehingga dia mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kemudian dia menyebar khabar kepada orang-orang bahwa Basisolah yang sanggup melakukan pengobatan tersebut sampai datang giliran putri seorang raja. Setan mengatakan agar si putri dibawa ke ruangan tempat Basiso bertapa agar diobati di dalam. Tetapi Basiso sendiri menolak untuk berhalwat seperti itu. Bahkan Basiso minta agar dibangunkan ruangan khusus untuk mengobatinya. Ini masih normal Basisonya. Namun setan terus menggodanya sehingga Basiso terperangkap sampai dia menggauli putri tersebut dengan iming-iming ia masih bisa bertobat dari perbuatan itu. Sungguh hawa nafsu selalu memerintahkan kepada jalan yang buruk, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapat keyakinan bahwa si putri tersebut telah hamil, setan berbisik lagi, bunuh saja agar aibmu tidak terungkap, dan katakan bahwa dia hilang dibawa oleh setan yang menumpanginya. Basiso pun melakukannya, membunuhnya dan membunuh janin yang ada di dalam rahimnya. Kemaksiatannya menjadi berlipat, membunuh jiwa yang diharamkan Allah dengan jalan yang tidak benar. Ketika Basiso menguburkannya agar tidak ketahuan, maka setan itu datang kepada saudara-saudara putri tersebut dan menceritakan apa yang dilakukan oleh Basiso. Dan pada akhirnya ketika Basiso disalib untuk dibunuh, si setan datang lagi dan berkata, sujudlah padaku Basiso, maka aku yang akan menyelamatkanmu dari kematian. Basiso pun sujud kepada setan. Sempurna sudah tipu daya setan yang amat keji dan musuh kita yang paling besar, menjerumuskan Basiso ke lembah kemusyrikan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kedua dalam buku Ajaib Makhlukat karya Imam Al-Huzwaini diceritakan, seorang hamba Allah yang taat menyaksikan suatu kemungkaran. Dia melihat bahwa banyak orang menyembah pohon, meminta rizki, jodoh, dan berbagai bentuk permintaan manusia kepada pohon tersebut. Dan ini jelas merupakan kemusyrikan. Pergilah dia dengan membawa kampak untuk menebang pohon tersebut. Di tengah jalan dia bertemu dengan iblis yang menyamar sebagai seorang syekh. Syekh yang iblis itu berkata, hendak kemana engkau dan apa yang akan engkau lakukan dengan kampak itu? Hamba itu menjawab, aku akan menghancurkan pohon yang sering disembah oleh orang-orang. Syekh itu berkata, apa yang kau lakukan? Engkau melakukan hal yang sia-sia. Engkau tinggalkan ibadah hanya untuk itu. Walaupun engkau menebangnya, orang-orang akan mencari pohon lain untuk menyembahnya. Hamba itu berkata, aku tetap harus menebangnya. Syekh itu berkata, aku yang akan menghalangimu. Maka keduanya berkelahi sehingga si setan itu pun tersungkur lelah. Lalu setan itu didudukinya. Syekh itu berkata, lepaskan aku ingin membicarakan sesuatu kepadamu. Kemudian hamba itu melepaskannya. Setan itu berkata, engkau telah keliru, Allah memiliki banyak hamba, dan jika dia menginginkan agar pohon itu ditebang, maka dia akan memerintahkan mereka untuk menebangnya, bukan hanya engkau. Si hamba menjawab, aku tetap harus menebang pohon itu. Setan mengajaknya berkelahi sekali lagi.
Lagi-lagi setan itu kalah. Sang setan berkata, aku akan menunjukkan jalan keluar paling baik dalam masalah ini. Maukah engkau mendengarkannya? Si hamba menjawab, apa itu? Iblis pun berkata, aku tahu engkau orang miskin. Aku tahu engkau menginginkan kemuliaan, kekayaan, serta rasa hormat dari orang-orang, bukan? Ya, jawab si hamba. Iblis berkata lagi, ulanglah. Aku akan menyediakan uang 2 dinar di bawah bantalmu setiap harinya. Dengan uang itu, engkau bisa berinfak, bersedekah, dan berbuat kebaikan kepada orang lain. Itu akan lebih baik dan lebih bermanfaat bagimu dan bagi orang-orang daripada engkau harus menebang pohon itu. Maka hamba itu berpikir, ada benarnya juga. Lalu dia berkata, benar yang kau katakan itu. Lalu keduanya mengikat janji bersama. Setiap pagi hamba tersebut memperoleh uang 2 dinar di bawah bantalnya. Hari ke hari, satu hari berikutnya, sehingga dia bisa berinfak, bersedekah, dan berderma. Dan dia merasa bangga akan hal itu. Pada suatu hari, dia tidak mendapatkan uang di bawah bantal sebagaimana biasanya. Dia pun marah dan segera mengambil kampak berniat untuk menebang pohon yang kemarin digagal di depannya. Di tengah jalan, dia bertemu kembali dengan iblis itu dan bertanya, mau kemana engkau? Hamba itu menjawab, aku akan menebang pohon itu. Iblis itu berkata, engkau tidak akan dapat melakukannya. Kalau engkau sanggup, maka kalahkan aku. Kemudian mereka berkelahi dan kali ini si iblis menang dengan ketawa bahagia dan berkata, berhentilah untuk menebang pohon itu. Kalau tidak, aku akan memotong kepalamu. Si hamba itu berkata, bagaimana engkau bisa mengalahkanku? Iblis berkata, ketika engkau benci dan marah kepada Allah, maka Allah membantumu untuk mengalahkanku. Dan sekarang engkau benci dan marah karena harta, uang, dan nafsumu, maka aku dapat mengalahkanmu. Jadi itu kuncinya adalah ketika kita hanya pasrah kepada Allah, maka iblis akan selalu kalah. Tetapi ketika kita tergoda setan, bagaimanapun ya, setan itu menggoda dengan keduniaan, maka kita tidak bisa mengalahkan setan lagi. Ya, itulah beberapa pembuktian bahwa setan itu bisa menjelma bagi apapun ya, dan kita harus waspada. Maka tujuan saya untuk mengunggah ini adalah saya akan membunuh lupa, biar pikiran saya itu selalu berkembang, tidak statis. Yang kedua ada saya berusaha meninggalkan jejak digital agar nanti bisa dinikmati dan menjadi contoh teladan untuk anak keturunan saya. Yang ketiga adalah saya berusaha untuk meningkatkan keimanan anak cucu saya dan pemirsa semuanya, bahwa yang paling tinggi, yang paling berpotensi, yang harus kita percaya dan harus kita sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan saya adalah jangan lupa sholat, tegakkan sholat jamaah di masjid, sholat jamaah bersama keluarga, jangan sampai tertinggal satu kali pun. Baik, disclaimernya, apabila di dalam unggahan ini ada kesamaan baik nama, tempat, ide, itu kebetulan. Apabila itu mengganggu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang kedua, saya bukanlah seorang ahli agama, saya bukan seorang paranormal, saya bukan ahli jin, tetapi saya manusia biasa, jelas masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Yang ketiga, barangkali judul, kemudian gambar maupun caption di dalam thumbnail video ini ada yang tidak sesuai dengan isinya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, untuk keluarga saya. Tapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau menyimak dan terus mengikuti channel ini, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir ini adalah pendapat pribadi yang masih subjektif, perlu disempurnakan. Manakala Anda mau menyempurnakan dengan memberikan komentar, saya ucapkan terima kasih. Dan apabila di dalam video ini ada yang baik, itu datangnya dari Allah, silahkan dipakai. Apabila ada yang tidak baik dan melanggar norma agama, norma keluarga, norma budaya, norma apapun, jangan dipakai. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan semoga Allah memberikan perlindungan, memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang halal barokah, dan mudah-mudahan kita dan keluarga diselamatkan Allah
dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.